Silakan. Jadi judul saya diversifikasi padi sagu sebagai pengganti tepung terigu. Pengertian diversifikasi ada menurut beberapa pakar. Yang pertama, Kotler menyatakan konsep diversifikasi produk merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kerja bisnis yang ada dengan jalan mengidentifikasi peluang untuk menambah bisnis menarik yang tidak berkaitan dengan bisnis perusahaan saat ini. Yang kedua, Effendi mengemukakan bahwa diversifikasi produk didefinisikan sebagai suatu perluasan pemilihan barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan dengan jalan menambah produk baru atau jasa ataupun memiliki tipe, warna, model, ukuran, jenis dari produk yang sudah ada dalam rangka memulai laba bisnis. Yang ketiga, Ciptono mengemukakan definisi dari diversifikasi produk yaitu upaya mencari dan menciptakan produk atau pasar yang baru atau keduanya dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas. Kesimpulannya, diversifikasi itu penganiayaan agama. Jadi misalnya contohnya kayak suatu perusahaan ini tempe. Dulu kan misalnya mereka pertama mereka produksi tempe mentah gitu. Oke, jualkan di pasaran, terus setelah itu mereka buat inovasi baru lagi. Mereka meragakan itu. Tempe itu menjadi model baru. Misalnya mereka pilih tempe. Jadi mereka membuat satu bahan menjadi dua macam. Terus pengertian sagu. Sagu itu merupakan tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur. Sagu itu adalah tepung atau olahan yang diperoleh dari pemrosesan keras batang rumbia atau pohon sagu, atau nama latinnya Metoxylon saguroot. Tepung sagu memiliki karakteristik yang mirip dengan tepung tapioka, tapi tepung sagu itu agak sedikit kasar. Dalam resep masakan, tepung sagu relatif sulit diperoleh karena dia punya tempat tumbuhnya tuh agak sulit dijangkau gitu. Karena di rawa-rawa dan juga dia punya tingginya itu membuat sangat sulit untuk mendapatkan sagu tersebut. Meskipun tepung tapioka dengan tepung sagu itu sama, tetapi orang-orang tuh lebih cari lebih memilih untuk memakai tepung tapioka karena tepung tapioka tuh lebih mudah didapatkan. Sagu merupakan makanan pokok bagi masyarakat Maluku dan Papua yang tinggal di pesisir. Sagu dimakan dalam bentuk papeda, semacam bubur yang diolah menjadi makanan pokok sehari-hari. Sagu sendiri dijual sebagai curah maupun yang dipadatkan dan dibahas dengan daun pisang. Saat ini juga sagu diolah menjadi mie, misalnya seperti mie modern seperti mie lemonilo. Sebagai sumber karbohidrat, sagu memiliki keunikan karena diproduksi di daerah rawa-rawa atau daerah yang lembab. Kondisi ini memiliki keuntungan ekologis tersendiri, walaupun secara ekonomis kurang menguntungkan karena kesulitan distribusi. Klasifikasi tanaman sagu. Pindem dari tanaman sagu plantae atau sejenis tumbuhan. Divisionya spermatophyta atau termasuk tumbuhan berbiji. Terus klasisnya monocotyledon atau tumbuhan berkeping satu. Terus ordonya Arisales atau tumbuhan. Familianya Arecacea atau tumbuhan yang sejenis dengan pinang-pinangan. Terus jenisnya Metoxylon atau rubia, itu bisa disebut dengan sagu. Spesiesnya Metoxylon sagu. Morfologi tanaman sagu. Jadi batangnya tuh yang pertama batang itu
Tidak ada gambarnya ya? Tidak ada gambar. Yang keempat, bunga. Bunganya berwarna merah kecoklatan. Tapi bunga ini dia keluar tuh pada saat dia sudah tua saja. Jadi kalau sudah ada bunga begitu tuh berarti tuh dia ini sudah tua. Jadi kalau sudah berbunga, kalau sampai berbunga, kalau sedikit lagi dia sudah mau mati. Jumlah majemuk dan biasanya muncul dari ujung batang sagu. Bunganya majemuk. Tersusun dari banyak cabang dan terdapat sepasang jantan dan betina. Yang keempat, berbunga saat usia 10 hingga 15 tahun. Yang kelima, jika bunga sudah tumbuh maka pohon sagu telah tua. Yang kelima, buah. Buah berbentuk bulat dan ukurannya kecil. Terus yang kedua, memiliki warna coklat kekuningan. Yang ketiga, memiliki sisik. Yang keempat, sudah beberapa tahun. Jadi dia memiliki lingkaran tahun. Itulah informasi lengkap mengenai morfologi dan klasifikasi dari tanaman sagu. Apabila dilihat dari morfologi dari penyebaran tanaman sagu ini memang tidak terlalu beragam karena tanaman sagu sendiri fokus pada tanah timur Indonesia. Sekitar 50% tanaman sagu dunia atau 1,3 juta hektar tumbuhan di Indonesia dan 90% tumbuh di Provinsi Papua dan Maluku. Jumlah tegakan sagu di Papua sendiri sangat luas karena masuk ke dalam tanaman produktif yang panen setiap bulan atau setiap tahun. Sehingga banyak orang yang memanfaatkan untuk dijual dan juga dijadikan untuk sagu. Kemudian dipasarkan ke seluruh Indonesia. Sebenarnya penyebaran tanaman sagu cukup banyak, mulai dari Indonesia Timur, Mindanao Utara dan lain sebagainya. Namun Indonesia sendiri memang fokus ke dalam tanaman sagu dan juga pembudidayaannya, karena syarat tumbuhnya lebih cocok dibandingkan dengan daerah lain. Tanaman sagu juga memiliki kandungan lemak, karoten dan asam karbonat yang sedikit, maka sering diabaikan. Manfaat sagu bagi kesehatan manusia. Yang pertama, melindungi sistem pencernaan dan mengobati asam lambung. Seperti gitu. Dia melindungi, misalnya dia membahasakan kita punya saluran pencernaan, sehingga membantu mengobati asam lambung atau mah. Yang kedua, sumber energi bagi tubuh. Sagu tuh dia kan memiliki karbohidrat, makanya sudah pasti dia mempunyai sumber energi bagi tubuh. Yang ketiga, membantu tulang dan sendi lebih sehat. Jadi di dalam ini juga dia memiliki khasiat yaitu membantu tulang dan sendi lebih tinggi karena dia memiliki zat-zat yang membantu tulang. Yang keempat, mengatasi darah tinggi. Jadi dia memiliki zat potasium sehingga untuk mengatasi penyakit hipertensi. Manfaat tambahannya yang pertama, bahan pembuat glukosa. Salah satunya penelitian yang membuktikan bahwa sagu di Malaysia dijadikan sebagai bahan dasar untuk membuat glukosa. Yang kedua, bahan pangan dan pakan ternak. Sebagai bahan pangan dan pakan ternak, sagu merupakan salah satu bahan yang mudah didapatkan dan memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi hewan ternak. Tidak hanya dalam sektor peternakan, sagu juga banyak digunakan dalam industri pangan. Sagu kerap dipakai sebagai bahan pengental hingga penambah tekstur pada aneka kue dan makanan ringan. Yang ketiga, sagu juga sebagai pembuatan bahan tekstil. Misalnya seperti bahan pengikat serat pada pakaian yang baru-baru. Lanjut. Pakaian yang kita baru pakai gitu, nanti kalau kita cuci tuh dia kayak ada yang kental gitu tuh, itu tuh dari sagu. Sekarang juga tuh banyak orang yang sudah bikin sagu sebagai plastik organik untuk membantu mengurangi sampah plastik. Kandungan nutrisi pada sagu. Sagu merupakan salah satu makanan masyarakat Indonesia bagian timur dan memiliki nutrisi yang baik bagi tubuh. Hal ini karena kondisi nutrisi dalam sagu relatif lengkap. Di dalam sagu terdapat karbohidrat dan jumlahnya lumayan.
dia tidak lengket. Cuma kalau satu tuh lengket, cuma dia punya rasanya tuh khas, jadi agak lebih enak daripada tepung terigu. Terus es krim. Sudah. Oke, ya. Berikutnya adalah tanya jawab. Nanti Pak Melki yang bertanya mengenai kontennya atau isinya, saya ke bahasanya. Silakan Pak Melki. Terima kasih. Jadi yang pertama itu di judul dulu. Judul diversifikasi tadi sudah jelaskan ya pengertiannya. Sebagai pengganti tepung terigu. Oke, kan kalau biasanya itu sagu ini paling banyak itu masyarakat itu mereka berpikir arake buat jadi papeda kan seperti itu, tetapi Anda punya itu kan tidak harus papeda tapi harus arake yang lain. Untuk hal seperti ini, untuk membuktikan itu sebenarnya yang pertama itu kamu kalau tayangkan itu berdasarkan gambar itu lebih enak ya. Gambar. Oh ini cara pembuatannya, ini yang pakai. Mengapa kalau saya bicara kandungan ya rata-rata itu hampir sama kandungan sagu dengan yang lain tepung dan seterusnya itu kan hampir rata-rata itu sama. Prosesnya itu jadi fokus sebenarnya, artinya proses pembuatannya supaya kami meyakinkan mengapa karena sagu ini elastis ya, terlalu lengket sekali kalau dikasih pegang itu dibandingkan dengan yang lain. Anda punya penjelasan tadi itu sudah oke. Coba cek di bab 1 dulu. Saya mulai dari bab 1. Kalau bagian bab 1 itu Anda menceritakan juga, tetapi yang saya fokus itu rumusan apakah pati sagu itu bisa diolah menjadi tepung. Ya menurut saya entah sagu karena ini mengandung gula karbohidrat ya, polisakarida sama-sama. Pati juga sama. Misalkan umbi itu mau jadikan apa juga sama. Karena saya pernah coba juga. Misalkan apakah singkong itu bisa bikin papeda? Tidak, bisa. Saya pernah coba. Yang lain juga saya mengapa? Karena semua itu menghasilkan pati, tepungnya ada. Hanya jadi wah, ya bisa ya. Saya juga pemikirannya arah sana. Kok sagu itu bisa bikin kue? Maka ini saya senangnya itu harus ada gambarnya. Oh ini proses pembuatannya. Mengapa? Karena di sini tidak ada gambar sama sekali. Ya, supaya kami ingin mau lihat proses pembuatannya. Bagaimana cara mengolah pati sagu menjadi tepung? Ya kalau menurut saya rumusan masalah 1 dengan 2 itu sebenarnya jadikan 1 karena arah pembicaranya sama. Oke, cara penulisan spesies yang benar itu masih keliru juga. Di belakangnya tulis baik tetapi coba lihat di halaman 6 itu metrosilon saburok. Ini tolong direvisi juga. Sebenarnya yang spesies yang benar itu di atasnya. Rob itu sudah bagus. Rob, tapi jangan tambah S besar lagi, tidak boleh karena cara penulisan spesies yang benar bahasa Latin itu bukan begitu. Jadi S-nya kecil tapi dipisah. Itu 2.2.3. Kalau secara morfologi sudah oke, sudah baik. Saya fokus berikutnya ke metode penelitian. Saringan, wadah, air tadi. Metode penelitian.
Hasilnya sama ya, hasilnya sama dengan yang pakai tepung. Ya. Tepung ini kan paling banyak dari ini ya, singkong. Ya, seperti itu. Padahal singkong kah, sagu kah, umbi yang lain itu kalau mau olah jadi papeda bisa juga sebenarnya. Hanya perlu perketat itu pada saringannya biasanya. Oke, maka saya maunya lihat yang prosesnya itu, tapi kalau tidak ada gambar ini ya, supaya mudah. Kamu bisa bawa hasilmu itu ke sini kan? Itu sama? Yang satunya sama? Ini yang pakai Yang ini yang pakai tepung terigu, kalau yang ini yang pakai tepung sagu. sagu. Iya. Hanya dikasih pewarna saja. Iya, pakai coklat saja. Coklat. Ya, kamu bisa kembali. Ini biar di sini saja. Oh, iya. Kan mau diicip. Coba bab 4 lagi, bab 4-nya itu. Anda perbedaannya, tapi saya yakin sama. Perbedaannya berapa lama, berapa menit masaknya? Atau hampir sama? Sama, oke. Sekarang 4.1.2 di bab 4. Kenapa kok ada bicara tentang perbandingan lagi? Halaman 17, 4 titik. Atau memang bicara tentang perbandingan? Tentang perbandingan sagu dengan terigu tuh mana yang lebih baik gitu. Terus tentang tentang sagu itu karena sagu bukan bisa untuk bikin papeda saya, tapi Ya, kalian seperti itu ya. Kalau bicara perbandingan itu bisa muncul sebenarnya, itu harus ada di judul, bisa muncul di rumusan masalah sebenarnya. Tetapi saya mengerti Anda punya maksud itu, Anda membandingkan antara yang pakai sagu dengan yang tepung, kan seperti itu. Hanya membandingkan. Tapi kurang baguslah 4.1.2 perbandingan, padahal di belakangnya belum muncul tentang perbandingan sama sekali. Apalagi judul saja tidak. Jadi jangan bikin kayak 4.1 itu dihilangkan perbandingannya. Caranya bagaimana supaya yang lain. Kan tujuan Anda kan hanya mau melihat hasil yang pakai sagu dengan yang tidak, kan seperti itu. Oke, seperti itu sudah. Begitu, Bu. Iya. Oke. Di sini masih banyak kesalahan juga. Tadi kamu belum sampaikan apa namanya, latar belakangmu. Latar belakangmu apa? Coba sampaikan. Tidak usah lihat itu. Latar belakangmu apa? Alasanmu meneliti ini apa? karena melihat banyak rumah, karena banyak kalau papua tuh yang punya bikin sagu tuh pengolahnya tuh hanya untuk buat papeda saja. Jadi pakai sagu tuh maksudnya tuh pakai sagu tuh bukan hanya untuk bisa buat papeda saja, tetapi bisa buat juga sebagai tepung. Jadi masyarakat juga bisa mungkin mengikuti seperti itu buat tepung supaya mereka juga punya
kemudian kalau melihat antara judul dan rumusan masalah, ini harusnya bahasanya harusnya sama seperti yang tadi Pak Melki sampaikan juga, antara judul, rumusan masalah, tujuan, pembahasan, kesimpulan itu harus bahasanya sama. Kalau kamu di awal berbicara tentang diversifikasi, ya rumusan masalahnya bagaimana diversifikasi Patisagu harusnya begitu, jangan yang lain-lain gitu. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mengetahui diversifikasi Patisagu sebagai pengganti tepung terigu, begitu bahasanya, jangan yang lain. Kamu berbicara tentang diversifikasi tapi di batasan masalahnya di rumusan masalahnya bagaimana Patisagu itu, kemudian cara mengolahnya. Sekarang kamu ini dulu, diversifikasi itu apa pengertiannya, baru kamu bisa satukan bahasa. Jangan kamu di sini berbicara diversifikasi, yang ini berbicara yang lain. Satukan semuanya. Jadi sambung gitu. Hasilnya akan sama. Oh, antara seperti misalnya kamu itu berbicara tentang ini tapi di dalamnya nanti lain, bicara tentang apa? Oh, kamu bicara tentang Patisagu, di dalamnya kamu bicara tentang Patisingkong misalnya, seperti itu. Jadi harus satu bahasa. Kalau di awal kamu berbicara tentang dampak, memakai bahasa dampak, ya semuanya sampai ke belakang ya dampak, bukan pengaruh. Walaupun memang sama pengertiannya, tapi supaya dia serasi gitu ya harus sama sampai ke belakang. Nanti diperbaiki lagi yang kamu mau judulnya yang baku itu seperti apa. Masalahnya beda di sini. Kamu bicara tentang ini, oke, bahasanya oke, bagus, tapi di dalamnya ya itu kemudian ada ini banyak yang salah, Ibu. Ada kasih tanda-tanda di sini, nanti kamu perbaiki ya. Kemudian di pendahuluan itu juga di latar belakang, penulisannya masih salah ya. Di subbab seperti ini latar belakang itu jangan huruf kapital semuanya. Huruf kapitalnya hanya di awal saja, latar, L-nya besar, B-nya itu jangan di huruf kapital semua. Ada aturan penulisannya seperti itu, jangan sembarangan. Dalam latar belakang antara paragraf, kamu ada berapa paragraf dalam latar belakang itu? Latar belakangmu ada berapa paragraf? 5 atau 6? Ada 6. Nah, antara paragraf kedua dan ketiga itu tidak padu, tidak ada kepaduan, tidak ada kesinambungan. Padahal kalau kamu akan berbicara tentang latar belakang, ya semuanya ada 6 paragraf itu, ya semuanya harus berkesinambungan kalimatnya antara paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi antara paragraf di sini oke, 1 dan 2 ada kesinambungan, tapi dari 2 ke 3 ini tidak padu, tidak ada kesinambungan. Dari paragraf 5 ke 6 juga tidak ada kesinambungan. Kamu lihat saja antara kalimat terakhir pada paragraf kedua dan kalimat pertama pada paragraf kedua itu harus ada satu kata yang sama. Kalau kamu berbicara di paragraf terakhir pada paragraf kedua, kalimat terakhir tentang keunikan, ini memiliki keunikan ekologis tersendiri, ya harus ada kata ekologis di awal paragraf ketiga.
begitu seterusnya. Ya, diperhatikan itu. Kayak penulisannya nanti disesuaikan rumusan masalah. Oh iya, ini penulisannya juga tidak runtut ini kamu ini. Kalau setelah latar belakang itu ya rumusan masalah urutannya. Setelah latar belakang rumusan masalah, setelah rumusan masalah tujuan. Setelah tujuan baru batasan masalah, baru hipotesis, baru sistematika penyajian. Urutannya salah nanti diperbaiki nih urutan. Nah, tulis di sini perbaiki urutan. Jangan dibolak-balik begitu. Ya. Nanti di ini juga. Ini penulisan banyak yang masih salah. Dilihat di pembahasan itu sebenarnya pembahasanmu itu sudah sesuai dengan rumusan masalah, hanya saja bahasanya tidak sesuai dengan judulnya. Kecuali kamu judulnya di situ cara pengolahan pati sagu menjadi atau pemanfaatan pati sagu sebagai, nanti pokoknya disesuaikan dengan rumusan masalahmu, ya. Kalau kamu di situ diversifikasi ya harusnya di rumusan masalah yang menggunakan kata diversifikasi. Bagaimana diversifikasi pati sagu sebagai pengganti tepung terigu, harusnya begitu. Di pembahasan juga harusnya menggunakan kata itu. Nah, pengertiannya itu tadi yang kamu jadikan sebagai landasan teorinya itu seperti apa, diversifikasi itu apa, itu nanti diuraikan di situ. Gitu. Ya. Daftar pustaka juga ini. Sesuai di kesimpulan juga ya, kesimpulan itu juga harus sesuai dengan rumusan masalah. Daftar pustakamu itu semuanya dari internet ya. Kalau bisa ada satu sumber buku, jangan hanya internet semua. Tidak bisa dipertanggungjawabkan biasanya. Dan penulisannya diurutkan abjad ini harusnya. Penulisan daftar pustaka ya. Oke, nanti ini waktunya sudah habis untuk presentasi dan tanya jawab. Nanti kamu perbaiki lagi apa yang sudah Pak Guru dan Ibu Guru sampaikan. Nanti diberi waktu 1 minggu untuk revisi karya ilmiah. Ya, kamu bisa ambil ini.